Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Chat TV Banten dan sahabat Banten Podcast. Eh, Kali ini kami berhasil dan alhamdulillah direspon oleh beberapa narasumber. Kita akan membahas selama 60 menit ke depan persoalan yang terjadi di wilayah Lebak Selatan, yaitu adanya penambangan. Penambangan ini tidak bisa dihindari karena sumber daya alam di wilayah Lebak Selatan itu sebagian besar itu juga wilayah pertambangan. Masyarakat hidup daerah penambangan selain pertanian. Telah hadir bersama saya di studio yang pertama Pak Gembong Esmedi. Selamat datang di studio kami, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Sama-sama. waktu yang menyempatkan waktunya untuk bisa hadir, Pak. Semoga kita bisa menjawab keresahan-keresahan masyarakat di Lebak Selatan, Pak. Baik, Karena Pak Gembong Komisi 4 yang menangani bidang tambangan. pertambangan ya. Salah satunya. Selamat datang juga kepada Pak Lurah Rafiq Rahmat Taufik. Jang. Kita sebutnya Jaro. Kepala desa ya, Kades ya. Kepala desa. Siap. Dari jauh, dari Lebak Selatan, beliau menyempatkan waktunya. Semoga hadirnya beliau nanti bisa juga turut mencerahkan. Amin, amin. Mari pertanyaan pertama saya ingin coba sampaikan ke Pak Kepala Desa Pak Rafiq yang juga Sekjen Abdesi. Pak Rafiq, kita ini menerima banyak aduan dari masyarakat bahwa di wilayah Lebak Selatan ada daerah Cibeber, Bayah, Panggarangan dan sebagainya, itu di sana itu zonanya zona pertambangan. Nah, salah satu yang lagi viral, yang lagi trending di masyarakat itu penambangan besar selain Semindo ya. Ada juga salah satu di wilayah Kecamatan Cibeber. Videonya akan kita tampilkan sebentar untuk bagaimana melihat kondisi langsung di lokasi yang kita dapat. Nah, ini videonya bisa kita tampilkan.
Ini berada di wilayah Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak. Nah ini mungkin para pik juga bisa sambil menjelaskan. Ini kalau nggak salah ini di wilayah di Beber, ini di wilayah lupa kalau nggak salah ini. Karena memang di Cibubur itu ada beberapa titik lokasi yang apa di open pit itu ya. Ada Cikupa, ada Cikoneng, dan terbagi di beberapa desa, mulai dari desa Cibeber, desa Warung Banten, desa Ciherang, dan beberapa desa-desa lainnya memang yang masuk dalam wilayah izin usaha pertambangan PSBJ itu. Jadi bukan hanya di satu titik, ada di beberapa titik yang memang tapi masih satu area hamparan gunung-gunung yang memang ada di wilayah atas sana. Nah, informasi yang terupdate itu bahwa kondisi di wilayah pertambangan itu saat ini telah dikuasai oleh PMA. Benar, Pak? Yang saya tahu begini, sebenarnya kalau berbicara perusahaan itu kan punya PT ya, PT. Kalau kita menyebutnya PT SBJ atau PT Samudra Banten Jaya. Yang kita tahu SBJ itu punya lokal, punya Indonesia. Bahkan yang saya dengar ada direktur utamanya dari orang Tangerang. Tapi fakta ini fakta, bukan praduga, bukan. Fakta apa fakta? Fakta yang terjadi di lapangan memang yang menjalankannya itu orang-orang Cina yang menjalankannya, walaupun perusahaan yang digunakan untuk menjalankan aktivitas itu perusahaan punya Indonesia. Nah ini saya nggak tahu juga nih apakah perusahaan itu dipinjam oleh si orang-orang Cina itu, apakah misalkan pola tahu saya nggak tahu, karena ini ranahnya ada di pemerintah yang memang harus melakukan upaya-upaya mengklirkan soal itu, bukan ada di KW ranahnya. Tapi yang jelas yang saya tahu tadi itu pemodalnya adalah Cina. Sejauh mana dampaknya keberadaan itu terhadap masyarakat? Kalau yang saya dengarkan masyarakat lokal malah semakin tersingkirkan begitu dan tidak diperdayakan seperti hal-hal yang Semindo misalnya, penambangan itu. Memang kalau persoalan pertambangan di wilayah selatan itu dilematis, Pak Beni. Kenapa? Sebelum ada aktivitas pertambangan yang open pit yang sekarang ini, dulu kan gurandil disebut atau penting yang ilegal tanpa izin lah disebutkan gitu. Tapi persoalan tadi itu sudah menjadi persoalan yang dianggap biasa oleh masyarakat sekitar. Karena apa ya? Karena memang aktivitas masyarakat rata-rata bekerja di situ. Dari itu sudah turun temurun. Bahkan kalau berbicara sisi positifnya, akibat dari masyarakat yang menjadi gurandil, yang menjadi peti, itu yang tadinya wilayah sana itu dulu mungkin masih rendah tingkat pendidikan, baik SMP, SMA, S1, bahkan S2. Sekarang gara-gara itu, boleh dicek di wilayah Cibubur itu sekarang S1 itu udah banyak ini. S2 mungkin banyak juga. Karena apa? Karena dengan mereka melakukan itu, penghasilannya kan jadi nambah sehingga mereka bisa membiayai anak-anaknya untuk bersekolah. Karena ada prinsip dari masyarakat sana, nggak apa-apa bapaknya seperti ini, tapi saya tidak mau anak saya seperti bapaknya. Makanya saya rela menjadi gurandil dengan bertaruh nyawa. Yang penting anak saya hebat, yang penting anak saya bisa berpendidikan sehingga tidak sama persis dengan bapaknya. Nah itu sisi positifnya ya. Nih Pak Gembong, selain di Komisi 4, karena Pak Gembong juga ketua di BPPKS ya, bumi, air juga menjadi anugerah yang Allah berikan untuk umat manusia. Tapi kemudian ketika itu menjadi malapetaka, kan bukan salah Tuhan memberi, tapi salah manusia yang mengelola. Betul.
Mari kita sukseskan pemilu 2024 dengan datang ke TPS pada tanggal 14 Februari 2024. Suara kita menentukan masa depan bangsa. Demokrasi memberikan ruang kepada masyarakat untuk bebas berpendapat. Menumbuhkan sikap kritis adalah bagian dari pendidikan politik masyarakat. Demokrasi sejatinya adalah persaingan sekaligus berjalan beriringan sesama anak bangsa. Mari kita berpartisipasi, jangan golput, gunakan hak suara kita dalam pemilu 2024. Karena udah didaftar ya nyoblos lah. Nyoblos dong. Jangan golput. Jangan golput. Jangan golput ya. Gunakan hak pilih kamu, jangan golput ya. Jangan golput, gunakan hak pilih Anda. Selamat pagi pemirsa, selamat berakhir pekan bersama keluarga. Kami tetap menemani Anda dengan informasi terkini dalam Halo Indonesia Pagi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Nasional, tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten tertinggi di tanah air dengan persentase 8,5%. Sejumlah santri yang ikut pawai mengirim pesan kepada rekan-rekan mereka agar semangat dalam belajar untuk menjadi lebih baik. Peran santri dalam sejarah bangsa selalu ada di setiap fase perjalanan bangsa Indonesia. Kini kita ikuti informasi pemilu serentak 2024. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia dan GMNI Kabupaten Majalengka melakukan unjuk rasa ke KPU menyikapi rekrutmen PPK. Meski sejumlah kecamatan di Kabupaten Pati, Jawa Tengah direndam banjir, namun Komisi Pemilihan Umum Pati tetap melaksanakan penyelenggaraan seleksi panitia pemungutan suara. Langit kelar katon lir sanging alit kang mawe gandrung sabarang katulukir Semangger cita rapat Kekhawatiran yang terjadi di masyarakat itu, kondisi sekarang bawah itu kropos pasca penambangan emas di wilayah Lebak Selatan di tahun Belanda. Nah, kami ke wilayah warga itu berharap, saya juga melihat pengawasan dari anggota DPRD yang duduk, yang dapil sana ataupun yang membidagi sana, gaungnya belum terlihat. Padahal seringkali terjadi korban-korban yang meninggal, urusannya nyawa gitu. Sejauh mana sih Pak pengawasan yang dilakukan oleh pihak Komisi terhadap zona-zona wilayah penambangan di Banten Selatan khususnya? Ya, jadi memang pola pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Banten ya, karena memang luas wilayah Provinsi Banten ini juga cukup luas dan anggota DPRD Banten juga terbatas ya, apalagi kalau kita bicara komisi 4 kan sekitar 20 orang dengan dapil yang berbeda-beda gitu ya. Nah sehingga memang kalau pas berdekatan dengan wilayah dapilnya, saya pikir mungkin teman-teman yang dari dapil itu dia akan langsung melakukan pengawasan gitu ya. Tapi kalau memang cukup jauh wilayahnya, biasanya kita suka ada informasi nih dari masyarakat yang mengeluhkan apa saja keluhannya, termasuk misalkan keluhan di pertambangan masyarakat misalkan ya. Nah kebetulan saya juga baru tahu informasi yang pertambangan yang tadi sampaikan oleh Pak Jaro tadi ya, bahwa di sana ada pertambangan yang open pit yang biasanya selama ini
masyarakat kita di sana lewat gurandil yang ngebolongin itu ya. Nah, sekarang udah open pit seperti itu. Memang pasti dampaknya akan jauh berbeda gitu ya. Kalau gurandil itu yang masuk gua itu paling kan kalaupun runtuh ya hanya sekitar situ aja gitu ya. Hanya menimpa orang yang bekerja di situ. Tapi kalau open pit seperti itu khawatir gitu kan, tadi kita lihat fotonya udah gundul semua itu. Sementara kan kalau sudah gundul seperti itu, tidak ada tanaman yang bisa menyerap dan menahan air, khawatir ketika nanti turun hujan deras begitu. Saya yakin kan pasti di daerah ketinggian Pak Jarwo ya. Artinya ketika nanti longsor akan turun ke bawah, yang di bawahnya banyak masyarakat, itu akan bencana yang luar biasa, tidak bisa membayangkan. Jadi saya pikir ini, kalau melihat ini tadi, saya pikir nanti Komisi 4 harus melihat ke sana. Harus, Pak. Untuk memastikan, ya, dari sisi keamanannya, kan, dari lingkungannya. Artinya, apakah perusahaan itu, ketika katakanlah, ya, kita belum ngecek apakah mereka sudah punya izin pertambangannya atau enggak, atau kalau sudah izin pertambangan, mestinya pasti dia sudah melalui tahapan kan. Ada AMDAL segala macam, itu sudah dilakukan atau belum? Iya. Nah ini kita mungkin Komisi 4 dia Bisa akan berwenang juga memanggil pihak RPM sangat bisa sama pihak perusahaannya dipanggil oleh pihak Komisi 4 kan begitu. sangat bisa. Nanti kita akan minta informasi atau dikonfirmasi lebih detail kan gitu. Nah, saya juga kaget juga tadi Pak Jarwo ini sampaikan bahwa ternyata di sana ada pekerja-pekerja dari Cina asing ya. Nah ini apakah Cina WNI apa Cina dari luar ini? Kalau dari luar dia punya nggak kitasnya tuh, kartu izin tinggal sementara. Kan artinya mereka datang ke sini apakah sebagai wisatawan atau sebagai pekerja, itu beda itu. Kalau informasi yang kita peroleh ini udah hampir dari 2000, udah 2 tahun berjalan Pak. Artinya Komisi 4 bisa dikatakan kecolongan mungkin, tidak ada Ini juga sih ini dilematis Pak Lombok. Ya. Dilematisnya karena izin mineral dan batu bara itu ada di pusat. Sekarang ada di provinsi. Maksud saya akhirnya kan kewenangan itu semua ada di pusat. Tapi kan ada rekomendasi dari daerah. Adanya pergeseran kewenangan itu mungkin provinsi akhirnya ada batasan-batasan, mungkin bisa saja melakukan pengawasan secara maksimal. Tapi tinggal tetap sih di sisi lainnya mungkin ada fungsi-fungsi yang harus bisa dijalankan juga oleh provinsi, baik juga kabupaten. Misalkan Komisi 4 ketika masyarakat terus mendesak agar ini dihentikan atau agar ini di stop saja karena ini merugikan masyarakat. Sejauh mana Pak Komisi 4 memiliki peran terhadap legalitas tadi? Ya, saya pikir ketika ada laporan masyarakat yang memang potensinya akan membahayakan keselamatan masyarakat terlepas dari kewenangan yang mengeluarkan izin, saya pikir Dewan punya kewenangan untuk itu. Punya kewenangan, dan kita akan panggil dari Dinas ESDM-nya, ya kan? Kemudian juga dari pelaku usahanya. Kita semacam RDP begitulah kira-kira. Kita ingin tahu sejauh mana gitu mereka kan. Izin-izinnya apa memang lengkap semua begitu kan. Kemudian juga terkait dengan pekerjaannya. Kalau misalkan untuk pekerja kasar misalkan, kan juga banyak warga kita di sana yang butuh pekerjaan kan. Kenapa nggak merekrut yang di sana gitu misalkan kan? Ya, kemudian juga dari aspek keselamatan gitu ya. Itu apakah memang sudah betul-betul diperhatikan belum gitu tuh ya? Ketika nanti turun hujan lebat nih, kebetulan sekarang musim keringnya lagi panjang kan? Ini kita bentar lagi nih kita akan masuk musim hujan. Nah itu mungkin perlu karena di daerah titik itu juga daerah rawan longsor dan daerah rawan banjir ya Pak Jarwo ya. Makanya itu yang kita khawatirkan Pak Gembong. Karena tadi ya seperti yang sudah disampaikan kita pas di luar sebelum acara ini bahwa aktivitas emas itu ada di hulu Sungai Cidikit namanya Pak. Cidikit itu tanyanya kalau nggak salah saya sekitar 21, sekian kilometer panjang sungai itu.
Di bawahnya itu, di bantaran Sungai Ciligit sepanjang 21 km itu ada puluhan ribu masyarakat yang Teralili. hidup. Mengandalkan air dari situ ya. Yang juga memanfaatkan air itu, gitu kan. Kalau kita sih memang kekhawatiran, Pak, ketika hulu itu di open pit, daerah resapan air itu semakin hilang pada saat ketika curah hujan tinggi, itu saya khawatir banjir air itu nggak ada yang menahan, bisa saja kayak lari ke bawah. Ini banjir bandang. Nah karena gini, Pak, karena saya pernah punya trauma 2 tahun lalu masih di desa saya, kebetulan cuma di Sungai Cimadur. Kalau desa saya kan diapit 2 sungai, Pak. Ini sedikit, ini Cimadur. 2 tahun lalu ada banjir bandang di Sungai Cimadur yang sempat viral juga. Itu jembatan itu sampai Ke bawah, Pak. Dan oleh air bah di Sungai Cimadur karena resapan air di atas nggak ada. Nah sekarang Kita kekhawatiran kami ini, waduh jangan-jangan sampai juga kejadian di Ciligit ini karena resapan air di sana udah dirusak gitu. Iya. Kayak gitu. Dan artinya kondisi itu udah sangat mendesak, Pak. Betul. Minta masyarakat itu Komisi 4 harus segera turun tangan, Iya. segera datang, harus segera. Kemudian juga ada informasi yang kita terima itu menggunakan kandungan cyanida. Cyanida ini alat bahan kimia yang sangat berbahaya tentunya, Pak. Pak Jaro Rapi juga bisa menjelaskan kalau terkait kandungan cyanida itu ada juga. Ya untuk mengolah emas itu kan pakai kimia. Emas kan pakai ini merkuri. Merkuri, cyanida, soda api, semua begitu kan. Nah, dan termasuk saya juga nyari-nyari info Pak Gembong di sana. Ini SPJ ini mau pakai apa sih gitu. Dan info yang saya peroleh itu pakai cyanida, Pak. Pakai cyanida. Jadi polanya pola rendeman mungkin batuan-batuan yang menurut emas masukin ke situ, dikasih CN cyanida bahasanya, dan untuk diambil massa begitu. Nah, yang bikin saya ngeri itu ketika cyanida itu dituangkan dalam penampungan untuk pengolahan emas itu, hujan datang, luber masuk ke Sungai Ciligit, dan persoalannya Ciligit itu diambil juga airnya oleh perusahaan PDAM. Mengalir ke semua. Yang notabene ada ribuan juga masyarakat Kecamatan Baya yang menggunakan air PDAM itu. Nah, ini kan bisa bahaya. Mungkin sekarang tidak terasa dampaknya. Kita bicara beberapa tahun ke depan, Pak. Itu ya kita khawatir. Nah, sejauh ini, Pak, pertambangan itu juga memberikan PAD terhadap pemerintah, terhadap APBD pemerintah provinsi dan Kabupaten Lebak mungkin. Bagaimana sih, Pak, pendapatan dari sejauh ini pengawasan atau mungkin data-data yang diperoleh dari pendapatan pertambangan itu, Pak, di Pemprov? Jadi kalau boleh saya sampaikan bahwa pendapatan dari sektor pertambangan itu boleh dikatakan sangat kecil, ya, karena komponen pajak daerah yang masuk ke pemerintah provinsi itu kan dari 5 item, ya, dari pajak kendaraan bermotor, dari pajak air permukaan, pajak bahan bakar, kemudian pajak rokok, ya, baik nama itu. Jadi ada 5 item itu yang paling besar. Sementara kalau untuk pertambangan itu nilainya sangat kecil, ya. Bahkan kalau komponen pajak di provinsi hanya 5 itu, ya, hanya 5. Pertambangan tidak masuk. Nah, sehingga memang kalau untuk pajak ini ke provinsi memang tidak ada, paling retribusi berkali kecil. Jadi tidak sebanding lah kalau dilihat dari kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dengan pendapatan asli daerah yang masuk, itu sangat tidak sebanding. Misalkan dengan dengan perusahaan, kalau di selatan itu ada Semindo, sama juga kan wilayah penambang. Ya.
Itu bagaimana terhadap sepengetahuan Bapak di Komisi 4 kontribusinya terhadap pemerintah? Karena di sana juga korban jiwa juga sering terjadi gitu, Ya. Pak. Mungkin kalau seperti pabrik semennya di sana itu dia ada mempekerjakan karyawan, adalah pada pajak penghasilan segala macam PPh itu ada ya. Coba kalau untuk pajak yang masuk ke provinsi memang kita hanya 5 item itu saja. Jadi kalau untuk pendapatan daerah dari sektor itu yang setahu saya tidak ada itu. Ya, mungkin ke pusat kali ya, karena kan itu yang inikan perizinannya kan pusat ya, mengeluarkan perizinan. Jadi itu lebih pada kewenangan di pusat ya. Jadi ke provinsi kita nggak ada. Nah, kecuali ada pajak-pajak yang di wilayah di kabupaten kota itu yang itu seperti pajak dari PBB-nya mungkin di situ ya, dari pajak bumi bangunan itu masuknya kan ke kabupaten kota. Kemudian juga pajak-pajak lain. Jadi kalau untuk provinsi 5 item itu tadi. Kalau pertimbangan Pak Gembong sendiri antara investasi atau misalkan tadi ada TMA segala macam asing masuk, nilai investasi mulai masuk, berbanding dengan kondisi kesejahteraan masyarakat, apa sih yang sebaiknya dilakukan oleh masyarakat atau menyambut adanya perusahaan-perusahaan itu? Kalau investasi itu kan nanti misalkan dia ada pabrik ya, kan nanti masyarakat bisa ikut terlibat bekerja di situ. Jadi investasi yang masuk ke kita ke Banten misalkan itu kan akan memberikan efek dominonya macam-macam. Ketika ada sebuah investasi dilakukan di situ, maka masyarakat yang bekerja di situ nanti akan mendapatkan gaji misalkan, pasti akan hidup wilayah sekitar situ ekonominya. Kan itu efek domino ketika sebuah investasi berada di satu wilayah gitu ya. Jadi ada peningkatan daya beli yang secara tidak langsung diciptakan ketika ada sebuah investasi di situ. Jadi tidak melulu harus langsung pajak yang kita dapatkan gitu ya. Tapi ada efek domino yang lain yang bisa kita dapatkan. Di samping memang kalau sebuah itu kan dia ada pajak ya. Pajak bumi bangunan misalnya dari situnya ya. Kemudian dari karyawan yang bekerja di situ nanti akan ada pajak penghasilan segala macam dari situ. Jadi memang ketika sebuah investasi masuk, keuntungannya di samping memang ada yang masuk dari pajak bumi bangunan dan sebagainya, itu ada keuntungan-keuntungan lain yang juga bisa meningkatkan daya beli masyarakat. Walaupun tidak melalui pajak ya. Tadi itu, ketika ada investasi di satu wilayah, ada orang bekerja di situ, orang bekerja itu butuh makan, misalkan ada warung-warung di situ, ya kan? Kemudian, nah ini akan memberikan efek domino. Dan kalau kita melihat tingkat kemajuan satu wilayah kan 3 hal, ya kan? Patokannya kan IPM itu. IPM ini adalah ukuran kemajuan satu wilayah. Ukurannya apa? Dari tingkat pendidikannya, ya, kemudian tingkat kesehatannya, ketiga dari daya beli. Nah, ketika daya beli ini masyarakat meningkat, otomatis IPM-nya juga akan meningkat. Gitu. Oke. Investasi juga menjadi baik, tapi dampak dari investasi juga mungkin Pak Kades sering menerima keluhan-keluhan masyarakat. Misalkan oke lah itu perusahaan yang ada di Cibeber ini itu investasi lumayan. Tapi apa yang menjadi respon masyarakat sampai saat ini? Apakah lebih banyak positifnya atau lebih banyak selain tadi dampak-dampak lingkungan kerusakan alamnya? Investasi itu penting. Tapi ada yang lebih penting, keamanan masyarakat di wilayah investasi. Dan berbicara soal investasi di bidang pertambangan, itu sudah dipastikan bahwa konsekuensi negatifnya lingkungan rusak. Itu tidak bisa dihindari. Yang jadi
pertanyaan kita, sejauh mana pemerintah mengawasi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang investasi pertambangan agar mereka melaksanakan aturan-aturan sesuai dengan yang sudah dibuat perjanjian awal, mulai dari dokumen AMDAL-nya gitu kan, hal-hal lain yang memang diatur dalam perjanjian kerjasama itu gitu. Nah itu, tapi faktanya bukan fakta yang kita lihat selama ini, ketika agent sudah keluar udah dibiarkan aja tuh, udah mereka aktivitas tuh mau gimana bodo amat. Akhirnya kan ada reaksi di bawah. Yang jelas kan yang dirugikan kan tetap masyarakat yang ada di lingkungan itu, yang ada di bawah itu. Makanya kalau kita kembali ke persoalan SBJ, mungkin di sisi lain sebagian kecil dengan hadirnya perusahaan itu ada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagian kecil, tapi sebagian besarnya banyak masyarakat juga yang dirugikan karena tadi dampak lingkungan. Dan memang yang jadi pertanyaan kita juga gini Pak Gubernur, dan mungkin yang juga harus bisa disikapi nanti oleh DPR. Yang kita pahami, yang kita tahu bahwa SBJ itu izinnya itu izin pertambangan Pak, bukan izin pengolahan pemurnian emas. Tapi saya dapat informasi SBJ itu bukan hanya open pit, bukan hanya Ngambil nambangnya, tapi mereka juga melakukan pemurnian emas, pengolahan di situ. pengolahan di situ dan dimurnikan. Sementara kan itu dua izin yang beda. Betul. Apakah SBJ punya izin untuk pemurnian emas? Karena yang saya tahu tadi Pak, itu hanya izin untuk penambangan. Berarti ketika misalkan mereka tidak punya izin pemurnian dan ternyata mereka memurnikan, berarti kan melanggar. Nah, desa ini salah satu panjang tangan dari pemerintah pusat. Artinya pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat. Keberadaan negara di lapisan masyarakat adalah pemerintahan desa. Betul. Nah, ketika ada investasi, ada apa, itu kan pasti izin atau melibatkan pemerintahan desa. Nah, perusahaan itu seperti apa Pak Jarod terhadap ke desa misalnya? Yang saya tahu, desa dan desa terdampak terutama. Kewajiban perusahaan itu kan yang mengikat itu kan CSR, yang mengikat ya. Karena dalam kita bicara Perda CSR itu ada TJSL, tanggung jawab sosial lingkungan. Nah ini selama SBJ ini ada di hulu, saya belum pernah mendengar ada CSR yang diberikan oleh SBJ itu ke wilayah yang ada di hilir. Ada berapa desa itu yang di bawah itu? Kalau desa itu ada satu, kalau yang di Alir Sungai Cidik itu tuh ya Pak, itu ada 3, 4, ada 5 desa kalau masuk desa Jarod, masuk desa saya Pak. Gitu. Mungkin mereka fokus di atas tapi tidak fokus di bawah. Dan makanya dugaan kami banyak hal-hal yang diabaikan. Makanya kan kami berharap juga di sini kebetulan ada ketua dari Komisi 4 yang tentunya menjadi tumpuan kami nanti untuk mengadu, untuk berkeluh kesah. Makanya insya Allah nanti saya tadi sudah menyampaikan ke beliau, kita mau mengajukan RDP nanti untuk agar disikapi secara. Artinya masyarakat akan menyampaikan secara langsung, akan datang ke Komisi 4. Ada wakil rakyatnya. Wakil rakyatnya terkait. Siap. Beliau wakil rakyat kita di provinsi. Makanya kita harus mengadu dulu nih ke wakil rakyatnya. Ya. Pihak dari perusahaan yang tadi kita sebutkan SBJ, itu juga sebenarnya sudah kita undang Pak, agar bisa hadir di talk show ini. Cuman dengan alasan belum ada waktu, kemudian masih sibuk dan sebagainya, sehingga tidak hadir di talk show kali ini.
Mari kita sukseskan pemilu 2024 dengan datang ke TPS pada tanggal 14 Februari 2024. Suara kita menentukan masa depan bangsa. Demokrasi memberikan ruang kepada masyarakat untuk bebas berpendapat. Menumbuhkan sikap kritis adalah bagian dari pendidikan politik masyarakat. Demokrasi sejatinya adalah persaingan sekaligus berjalan beriringan sesama anak bangsa. Mari kita berpartisipasi, jangan golput, gunakan hak suara kita dalam pemilu 2024. Karena udah didaftar ya noblos lah. Nyoblos dong. Jangan golput. Jangan golput. Jangan golput ya. Gunakan hak pilih kamu, jangan golput ya. Jangan golput, gunakan hak pilih Anda. Masih di Voice On Air dan tentunya masih bersama gue Eka Arfiana Rahmawati. Jadi kalau kalian gak nontonin Voice On Air, dijamin bakalan rugi banget dan kayaknya bakalan nyesal banget 7 turunan sama 7 tanjakan ya guys ya. Kalian bolak-balik tuh ya nyesalnya ya. Kalian itu bisa menikmati lagu-lagu yang beragam. Apalagi special weekend di hari Minggu ini semua lagu ada di dalam satu hari ini. Wah, komplit banget kan? Iyalah jelas. Pak, saya sih lebih khawatir terhadap dampak-dampak yang longsor tadi sebagainya. Artinya langkah-langkah apa sih sebenarnya yang harus yang baik dilakukan agar dampaknya tidak juga berimbas panjang. Kalau cyanida udah jelas bahan kimia itu mengaliri wilayah sungai. Di wilayah-wilayah misalkan di wilayah Provinsi Banten lainnya yang ideal ketika terjadi investasi penambangan itu biar dampaknya tidak terlalu berisiko tinggi gitu. Ya. Jadi kan ketika mereka mengajukan izin, apalagi izin pertambangan ya, yang namanya izin AMDAL itu menjadi sesuatu yang harus begitu prioritas ya. Iya. Jadi pemerintah provinsi dalam hal ini LH misalkan, ya kan, dia mestinya tidak akan mengeluarkan izin AMDAL ketika gitu ya, hal-hal yang terkait dengan pertambangan itu sudah dipenuhi, mestinya gitu idealnya kan. Ya kita sih berharap dinas yang terkait yang mengeluarkan izin AMDAL itu memang bekerjanya penuh dengan integritas sesuai dengan aturan yang ada gitu ya. Jangan ada yang di skip gitu. Karena ketika satu aturan, satu regulasi ada yang di skip gitu, ya nanti kan dampaknya bukan saat ini saja gitu kan, di masa yang akan datang akan lebih parah. Dan yang jadi korban siapa? Masyarakat nantinya. Ya sehingga memang izin AMDAL ini menjadi izin yang tidak boleh ada satupun yang dilanggar. Ketentuan kan di situ macam-macam izin AMDAL itu kan. Artinya ketika pertambangan itu dilakukan oleh mereka, apa yang harus mereka siapkan harus supaya tidak ada antisipasi supaya tidak terjadi bencana di kemudian hari, ya kan. Kemudian wilayah-wilayah yang sudah digunduli itu, yaitu juga harus ada reboisasinya gitu kan. Pasca tambang ya. Nah, kemudian juga pasca tambangnya itu harus ada tuh. Jadi setahu saya setiap izin pertambangan dia ada yang namanya deposit ya. Deposit itu tergantung cakupan berapa hektar yang dia kuasai. Itu sebagai ketika nanti pertambangan itu sudah selesai, itu kan harus ditutup tuh. Harus direboisasi segala macam. Itu kan dari mana? Nah, makanya pemerintah itu minta para
pelaku penambangan itu dia menyetorkan itu dana untuk tadi itu pasca tambang. Karena saya sendiri Pak memperhatikan ya, belum terdengar beberapa kasus gaung. Saya cari di Google jalan gaung bagaimana penyikapan Komisi 4 terhadap zona-zona pertambangan ketika konflik di wilayah pertambangan. Saya tidak menemukan adanya aksi atau reaksi penindakan dari Komisi 4. Itu apa yang terjadi? Ya, memang selama ini aduan masyarakat yang terkait dengan masalah pertambangan di Komisi 4, khususnya ketika saya di Komisi 4 ya, ini minim. Ini pun saya baru tahu nih dari Jaro Jaro Rafiq ini bahwa ada aktivitas penambangan yang open pit ya. Wah, ini di atas lagi posisinya Jaro ya. Ini saya tidak terbayangkan ketika mereka itu tidak berhati-hati mempersiapkan amdalnya, itu dampaknya tidak akan luar biasa itu. Makanya akan dijadwalkan Pak. Ya, nanti kita tunggu inilah. Tunggu suratnya dari Jaro. Kita RDP seperti apa ininya, apakah kita memang harus meninjau sidak ke sana gitu ya. Kita pikirkan. Yang paling dikhawatirkan itu kan dampak kimia, penggunaan bahan kimia Pak Jaro. Tapi lagi-lagi keyakinan Pak Jaro terhadap masyarakat yang kemudian akan bereaksi melakukan penolakan aksi-aksi itu seperti apa Pak? Artinya pro kontra masyarakat juga kan harus diminimalisir. Sejauh ini sih memang ini sudah mulai bermunculan keluhan-keluhan ini, termasuk soal kalau bahasa sudah enggak lah orang delo wae dan kalau bahasa sudah bebanting lah, karena mungkin saking masyarakat bingung ya Pak, ini kita gimana caranya nih gitu kan. Di sisi lain takut, di sisi lain pengen menyuarakan aspirasinya tapi nggak bisa caranya. Makanya mudah-mudahan apa yang saya lakukan juga salah satunya itu mewakili apa yang saat ini menjadi kegelisahan di masyarakat wilayah sana yang ingin menyampaikan suara yang sama dengan saya gitu kan. Dan ini tadi saya sampaikan tahapan-tahapan berikutnya KPK akan bersurat nanti ke DPRD Banten agar dibuat RDP. Bahwa ternyata banyak masyarakat yang lebih harapan kami nanti menolak ya. Anggota DPR dari Komisi 4, Pak Gembong juga insya Allah mungkin saya nanti bisa turun ke lapangan dan mendengar langsung keluhan masyarakat seperti apa. Karena berbicara keluhan bukan hanya masyarakat di wilayah hilir Pak. Di wilayah hulu juga yang di area pertambangan itu banyak yang berkeluh kesah juga, kan bukan yang hilir. Pak Gembong, perizinan itu selalu identik dengan ada proses main bawah meja ibaratnya. Sepakat Pak ya, selalu identik. Ada perizinan itu ketika proses pengajuan perizinan di MB, perizinan pertambangan, ada identik dengan pejabat-pejabat terkait, ada meloloskan perizinan itu. Menurut Pak Gembong? Iya, makanya tadi kan saya juga sempat menyinggung kan terkait masalah izin AMDAL lah misalnya, kan? Analisa mengenai dampak lingkungan gitu ya. Ini kan sesuatu hal yang yang sangat vital, apalagi dalam sebuah aktivitas pertambangan. Makanya tekankan tadi jangan ada aturan yang di-skip. Ya, semua harus dijalankan prosedur. Kalau memang tidak memberi, jangan keluarkan izinnya. Jangan hanya karena ada sesuatu akhirnya keluarlah izin AMDAL itu. Ini kan mungkin keuntungan sesaat buat tanda kutip oknum yang melakukan itu. Tapi apakah dia berpikir nanti dampaknya kepada masyarakat luas? Iya, kalau masing-masing pejabat ini punya sensitivitas moral gitu saya pikir mereka mestinya tidak melakukan hal seperti itu. Ya. Karena kan dampaknya misalkan karena hanya mengharapkan sesuatu yang sesaat, tapi dampaknya itu masyarakat luas. Itu kan, apalagi sampai menimbulkan korban jiwa, dosa yang berlipat-lipat itu. Betul. Nah ini harus difahami oleh para pejabat yang memiliki kewenangan.
Ya. Terutama kepala daerah juga memiliki peran penting ya, eksekutif ya. Oh iya, eksekutif lah, ya baik dinasnya, mungkin juga kepala daerahnya sisanya. Itu dia soalnya. Eksekutif di tingkat wilayah kan. Legislatif. Walaupun tadi kata apa, Ngawasin doang kita. tetap perizinan itu ada di Ya. kementerian, ada di pusat. Tapi kan bagaimanapun Yang punya wilayahnya. yang punya wilayah memberikan rekomendasi kan. Karena wilayah di sana itu kan bukan bicara penambangan emas Pak. Ya. Banyak penambangan lain, batu bara dan sebagainya. Jadi mungkin Komisi 4 ini memang udah ditunggu kehadiran di sana untuk kontrol-kontrol Ya. pengawasan wilayah. Ya, insya Allah sepanjang ada pengaduan masyarakat gitu ya, dan memang memerlukan kehadiran kita untuk melakukan pengawasan secara langsung, insya Allah kita lakukan. Akan segera akan ke sana lah ya. Ya. Berjanji untuk meninjau lokasi lah ya. Ya. Nah, Pak Rafiq, lagi-lagi sebenarnya itu karena pemerintahan desa, dan saya dengar informasi juga perusahaan penambangan itu akan semakin memperluas wilayah, Ya. termasuk wilayah Pak Jarod Rafiq yang sedang dilakukan pemetaan. Bagaimana Anda menyikapi kemudian melihat dampak yang tadi Pak Jarod sampaikan terlalu luar biasa? Apakah Pak Beni, kita ini tidak anti investasi. Kita akan menyambut investasi yang ada di wilayah kita selama itu tadi mereka patuh terhadap aturan-aturan yang memang menjadi batasan-batasan untuk tidak boleh dilakukan begitu kan. Terus yang kedua juga sejauh mana investasi itu bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat di wilayah. Jadi posisi masyarakat di wilayah Lebak Selatan itu justru sangat welcome Pak Gembong terhadap investasi. Tapi akan, kalau bahasa kita berbalik ketika investasi itu malah merugikan mereka. Ini saya pikir yang saya khawatirkan akan ada akumulasi kemarahan, memuncak, gerakan massa yang luar biasa, chaos. Nah itu yang dikhawatirkan. Makanya tadi peran pejabat terkait itu yang harus maksimal. Jangan sampai tadi yang saya sampaikan di awal, izin diberikan, udah dilepas aja tanpa diawasi. Makanya perlunya fungsi pengawasan agar mereka patuh terhadap aturan-aturan itu. Gitu. Sekarang 2021 juga dampak banjir juga akibat dari akibat penanganan kan longsor dan segala macam, juga hutan gundul, terjadilah banjir sampai dari Jabar itu ya, menuju Jawa Barat, mantau turun sampai di titik-titik nasional ramai juga. Nah itu kan juga dampak yang nyata ya. Nah, makanya ini yang saya tidak mau nih Terjadi lagi di sungai yang beda tapi masih di wilayah yang sama gitu. Apalagi memasuki musim hujan. Kalau di Kota Serang kan Sindanggela yang kemarin 14 kampung yang kemudian tidak menampung debit air, dan sekarang juga belum tahu sudah sampai seperti apa. Sebagai closing statement dari yang ingin saya dapat itu, salah satu yang bisa menyejukkan masyarakat, kemudian yang bisa konkret terhadap masyarakat dari Pak Gembong apa Pak terkait zona penambangan yang memang tidak bisa dihindari, RT/RW-nya legal. Apa kira-kira yang bisa menenangkan di hati masyarakat saat ini? Jadi terkait dengan investasi pertambangan ya. Jadi pada prinsipnya kita ya Provinsi Banten dalam hal ini tidak anti dengan investasi, tidak alergi lah dengan investasi, karena kita tahu dengan investasi ini diharapkan akan meningkatkan daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat meningkat, maka IPM wilayah kita juga akan meningkat kan gitu. Tetapi di sisi lain jangan sampai investasi ini justru akan merugikan masyarakat ya. Sehingga saya menghimbau kepada para pengambil kebijakan bagi yang mengeluarkan izin gitu ya, ini harus betul-betul melaksanakan tugasnya itu sesuai dengan regulasi dan tupoksi yang ada. Jangan sampai regulasi ini dilewatkan hanya karena sekedar adanya upaya-upaya untuk yang upaya tanda kutip ilegal, sehingga perizinannya bisa
keluarkan gitu ya. Ingat bahwa apa yang mereka lakukan ini tanggung jawabnya bukan hanya kepada masyarakat yang nantinya terdampak begitu, tapi juga tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menghisap segala apapun yang kita lakukan, gitu ya. Pak ini dampaknya pada orang banyak, waduh itu luar biasa. Ini Komisi 4 siap berada di barisan masyarakat yang menjadi ketika itu mengeluhkan, terzolimi dengan adanya penambangan, bukan malah membawa. Oh iya, artinya kami Komisi 4 ya akan membantu ya mengawasi agar jalannya investasi, ya jalannya pertambangan itu satu sisi bermanfaat buat masyarakat Provinsi Banten ya dari sisi investasi, tapi di sisi lain kita juga harus memastikan bahwa setiap kegiatan pertambangan ini juga akan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Jangan masyarakat ada investasi malah yang ada cemas, mereka nggak nyaman kan, kalau hujan deras itu kan bukan tugas pemerintahan bagaimana memberikan rasa aman, rasa nyaman kepada masyarakat. Dan itu yang terjadi sekarang itu, Pak. Kondisi seperti Pak Jarod Rafi sampaikan, memasuki musim hujan, masyarakat siap-siap nih yang tinggal di wilayah itu untuk khawatir terjadi seperti tahun sebelumnya, longsor dan banjir. Nah, Pak Jarod Rafi sebagai benteng pertahanan pemerintah di wilayah desa, tentu sebelum kemana-mana komplain masyarakat itu pasti ke desa, pasti ke pemerintahan yang paling dekat. Bagaimana Anda bisa meyakinkan atau bagaimana bisa mengakomodir dan menjadi sebuah tuntutan terhadap pemerintah lebih tinggi untuk bisa mewakili aspirasi masyarakat gitu. Ini sekalian closing statement. Permintaan saya sederhana. Saya minta pada pihak-pihak yang berwenang, juga kepada pihak yang memiliki kebijakan, agar buka mata, buka telinga untuk mengawasi dugaan kejahatan lingkungan yang ada di Lebak Selatan. Itu saja. Karena ketika mereka bisa bekerja dengan baik, minimalnya masyarakat punya ketenangan. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada keraguan-keraguan. Kenapa sekarang timbul perasaan-perasaan seperti itu? Karena terkesan adanya pembiaran dari tadi para pihak-pihak yang punya kebijakan untuk melakukan pengawasan di wilayah tersebut. Terima kasih. Baik sahabat Banten Podcast, pemirsa CTV, demikian tadi. Semoga penambangan di wilayah Lebak Selatan atau di Provinsi Banten pada umumnya itu bisa menjadi membawa manfaat daripada membawa bencananya, maslahatnya. Dan itu yang kita harapkan. Dan akhir dari talkshow ini kami akhiri dengan mengucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sami-sami. Mari kita sukseskan pemilu 2024 dengan datang ke TPS pada tanggal 14 Februari 2024. Suara kita menentukan masa depan bangsa. Demokrasi memberikan ruang kepada masyarakat untuk bebas berpendapat. Menumbuhkan sikap kritis adalah bagian dari pendidikan politik masyarakat. Demokrasi sejatinya adalah persaingan sekaligus berjalan beriringan sesama anak bangsa. Mari kita berpartisipasi, jangan golput, gunakan hak suara kita dalam pemilu 2024. Karena udah didaftar ya nyoblos lah. Nyoblos dong. Jangan golput. Jangan golput. Jangan golput ya. Gunakan hak pilih kamu, jangan golput ya. Jangan golput, gunakan hak pilih Anda.